jaring ikan. Dia pelajari dari tontonan season pertama. Sebelumnya, dia sama sekali nggak pernah nyentuh jaring ikan. Habis nguras banyak waktu, jaringnya lumayan bisa diperbaiki. David ngeluarin jaring cadangan dan jalan ke tepi pantai. Sambil masang jaring, dia meratap dengan pasrah. Sampah makanan yang dibuang satu keluarga normal dalam sehari. Itu lebih banyak dari semua makanan yang gue makan akhir-akhir ini. Jaring baru udah selesai dipasang. Kita lihat aja nanti hasilnya bakal kayak gimana. Pukulan bertubi-tubi ini bikin David ngerasa frustrasi banget. Emang ya, bertahan hari demi hari di alam liar itu brutal banget. Sekarang, dia cuma tinggal nelepon, dan dia bisa pulang, makan enak, dan istirahat nyaman. Tapi dalam hatinya, David nggak rela dan pantang buat tap out. Masalahnya, kalau nggak mau keluar, ya harus siap menderita terus. Keesokan harinya, David datang lagi ke pantai. Gila, jaringnya hancur lagi gara-gara ketabrak batang kayu hanyut. Salah dia tuh apa sih? Sampai sial banget begini. Dia kan cuma pengen nangkep beberapa ekor ikan pakai jaring. Kenapa susah banget sih? Apa jangan-jangan dia dikutuk? Di tempat lain, Jose nemuin tulang singa laut di dalam air. Tulang ini udah kerendam di laut cukup lama. Tulang yang kelamaan kerendam di dalam air. Kalsiumnya bakal berkurang dan bikin teksturnya jadi lebih lentur. Jose ngebelah tulang itu dan ngebentuknya jadi sebuah jarum. Asal kalian tahu, jarum jahit pertama dari tulang itu udah ada dari sekitar 17.000 tahun yang lalu loh. Jose ini tangannya cekatan banget dan otaknya jalan abis. Semua skill ini dia dapat berkat ajaran dari ayahnya. Waktu kecil, saat Jose melihat kapal atau pesawat di TV, dia bilang ke ayahnya kalau dia ingin kapal dan pesawat. Ayahnya nggak bilang kalau mereka nggak mampu beli, tapi malah bilang, gimana kalau kita bikin sendiri? Sejak itu, Jose selalu bikin barangnya sendiri, kalau memungkinkan. Jarum tulang ini kelihatannya sih gampang dibikin, tapi lubang jarumnya itu bagian yang paling krusial. Sekarang Jose udah nyelesain rangka utama perahunya itu. Selanjutnya, dia harus bungkus badannya pakai terpal. Terus pakai jarum tulang itu buat jahit terpalnya kuat-kuat ke kerangka perahu. Dengan begini perahunya udah hampir selesai guys. Bikin perahu ini bener-bener makan banyak waktu. Mari kita lihat apa ini bakal berguna. Jose namain perahunya si rapuh dan kelihatannya memang cukup rapuh. Kalau bagian bawahnya kena benda tajam sedikit aja, pasti bakal bocor. Sekarang Jose udah duduk di perahu, siap buat melaut. Baru aja nyentuh air, perahunya langsung goyang parah, nggak stabil sama sekali. Jose berusaha keras buat jaga keseimbangannya. Setelah adaptasi sebentar, dia balik lagi ke pantai. Rasanya emang luar biasa di atas air, tapi ngerinya kalau sampai jatuh ke air. Tapi pelayaran pertamanya bisa dibilang sukses. Cuman nggak sebebas dan selancar yang dibayangin aja gitu. Cuman nggak sebebas dan selancar yang dibayangin aja. Lagi pula ini dibikin dengan bahan seadanya. Jadi udah lumayan banget. Gitu. Lagi pula ini dibikin kok dengan bahan seadanya. Jadi udah lumayan banget. Jose ngerasa perahunya terlalu sempit. Mungkin dia masih perlu bikin cadik penyeimbang di luarnya. Hari ke-25 jam 7 pagi. Nicole ngecek jaring ikannya. Hari ini dia berhasil nangkep satu ikan besar lagi. Yang bikin kaget, Nicole malah niat ngelepasin ikan itu. Alasannya, dia merasa satu ikan salmon hari ini udah cukup buat dimakan. Nyimpen sisa makanan cuma bikin busuk, mending langsung dilepas aja. Mungkin Nicole tuh nggak pernah kepikiran buat ngawetinnya pakai asap. Atau mungkin Nicole sudah lupa sama kompetisi ini. Dia malah udah hidup dan nyatu sama alam liar di sini. Mengambil sesuatu yang nggak kita butuhkan itu salah. Saat ngelepas ikan itu, Nicole kelihatan sangat puas. Ini bisa dibilang salah satu bentuk kebahagiaan ya. Hari ke-31, jam 8 pagi. Saat David lagi masang kameranya, seekor cerpelai lari kencang ngelewatin dia. Ya udahlah kalau cuman lewat. Masalahnya, cerpelai itu bawa ikan di mulutnya. David tadinya mau teriak kencang buat nakutin si cerpelai, biar ikannya dijatuhin dan dia kabur. Tapi sayang gagal. David ini bener-bener miris, sampai sekarang dia belum dapat ikan satupun dari jaringnya. Cadangan makanannya cuma sisa kelp ini, nggak ada yang lain. Kelp juga lumayan bergizi sih, semoga David bisa kenyang. Di sisi lain saat Larry lagi sibuk kerja, dia dengar suara burung camar di langit yang ngoceh, terus nggak berhenti-berhenti. Larry jadi muak dengarnya dan ngancem mereka, cepat atau lambat kalian bakal kumakan. Larry jadi muak dengarnya dan ngancem mereka, cepat atau lambat kalian bakal kumakan. Beberapa hari terakhir emosi Larry bener-bener nggak stabil. Dia selalu ngerasa frustrasi, tapi kenapa? Larry bilang, gue ngerasa nggak punya keunggulan apa-apa. Hal ini benar-benar mengganggu pikirannya. Karena dia pengen bertahan lama di sini, tapi dengan apa? Skill nangkap ikannya biasa aja, dan skill berburunya hampir nol.
Yang paling gawat, dia nggak punya banyak cadangan lemak di tubuhnya. Walaupun cuman Larry yang ngomong gitu, sebenarnya sebagian besar peserta juga ngalamin hal yang sama. Larry belakangan ini juga jarang banget dapat ikan. Sebelah tampon di M. Siyaknya, waktu baru aja pindah. Larry mikir di sini dia bakal bebas dari gangguan tikus. Kenyataannya tetap aja ada. Dia nemuin beberapa tahi tikus di tempat masaknya. Makanya sekarang Larry akhirnya kepikiran buat bikin beberapa perangkap tikus. Sebelumnya gue juga mikir, apa gunanya sih lu cuman kesel sama tikus-tikus itu? Kalau dari awal pasang perangkap, pasti udah ketangkep dari tadi. Mungkin Larry ngerasa bikin perangkap tikus itu cuma bikin kotor tangannya aja. Larry berdiri merenung di depan shelternya. Jangan-jangan gue masuk ke kerajaan tikus ya? Kok pada ganggu gue semua? Jangan-jangan gue masuk ke kerajaan tikus ya? Kok pada ganggu gue semua? Di saat kayak gini, penting banget buat jaga mental dan pola pikir. Kadang, mental itu jauh lebih penting daripada sekadar skill bertahan hidup. Setelah itu, Larry nyempurnain lagi perangkapnya. Kali ini dia bertekad buat ngadain pertarungan hidup mati ngelawan para tikus. Semua udah siap dan langit pun mulai gelap. Larry bisa pergi tidur dengan tenang. Tiba-tiba, Larry dengar suara batu jatuh. Dia buru-buru keluar buat ngecek. Dan dia ngelihat ada satu tikus sialan yang kena perangkap. Tikusnya masih berusaha kabur, Larry langsung keluarin tombak ikannya dan ngabisin nyawanya seketika. Brutal. Di pertarungan ini manusia keluar sebagai pemenang. .ol 0.2 AM hari ke-32 jam 8 pagi. David jalan ke pantai dan ngelihat batang kayu aras lagi-lagi tersapu ombak ke darat. Padahal David niatnya mau masang jaring insang baru di area ini, kalau begini gimana ngambilnya. Batang kayu aras ini bahayanya kayak torpedo, daya hancurnya gede banget. Nggak tahu kapan pastinya mereka bakal hanyut ke sini. Jadi sekarang mending cari cara lain aja. David nyari beberapa tali, ngikat ikan kecil yang udah mati atau siput limpet, terus dijeblosin ke air. Nunggu kepiting rakus merangkak datang dan capit umpan itu kuat-kuat. Dengan trik jitu ini, David langsung dapat 6 kepiting sekaligus. Bayangin, 6 ekor kepiting Dungeness. Ngebayangin makanan di atas batu itu, David girang banget. Semua rasa frustrasi dan suramnya langsung hilang, nggak berbekas. Malam ini akhirnya bisa makan besar. David menggambarkannya begini. Ini bakal jadi pesta kepiting yang paling tak terlupakan seumur hidup gua. Di tempat lain, Larry ngecek perangkapnya dan ngelihat batunya udah jatuh. Pas diangkat ada tikus gepeng di bawahnya, ditambah kepiting yang baru aja ditangkep, makanannya tiba-tiba jadi melimpah banget. Larry masang lagi perangkapnya dan baru aja mau nyiapin makanan. Batu di belakangnya runtuh lagi nih. Yang mantap, umpannya masih utuh di perangkap yang sama. Sukses menindas mati 2 ekor tikus berturut-turut. Awalnya aja pas dapet tikus, Larry udah kegirangan banget. Sekarang dia makin kegirangan parah. Dia bener-bener berhasil bikin mesin pembunuh tikus mematikan. Hari ke-34, jam 10 pagi. Justin ngumpulin banyak banget siput laut di pinggir pantai. Dapat 1 panci penuh, lumayanlah buat ganjal perut walau cuma setengah kenyang. Dan bayangin, Justin masih rutin nge-gym tiap hari. Gua kira dia olahraga cuma pas awal-awal doang karena gabut. Nggak nyangka dia masih konsisten sampai hari ini. Tapi Justin bilang sekarang dia mulai kehilangan motivasi. Walau nggak pernah kenyang, setidaknya tiap hari selalu ada makanan. Habis makan dan olahraga, sisa waktunya habis buat kebosanan. Kalau nggak nyanyi depan api unggun, ya cuma rebahan natap langit. Kalau nggak nyanyi depan api unggun, ya cuma rebahan natap langit. Atau kadang langsung rebahan aja di atas rumput. Dia ngerasa semua tujuan awalnya di sini udah tercapai. Pesan yang pengen dia sampaikan ke penonton juga udah tersampaikan. Hidup ini singkat. Kalau cuma dihabiskan dengan rebahan bosan tiap hari, itu bukan hidup yang Justin mau. Peduli amat sama hadiah $500.000, akhirnya Justin mutusin buat ngehubungin tim evakuasi dan mundur dari kompetisi. Dia pengen balik ke kehidupan normalnya. Sedikit info nih soal alasan utama Justin ikut acara ini. Lewat survival ini, dia berharap bisa ngasih semangat buat teman-teman veteran yang punya pikiran bunuh diri, buat lebih menghargai nyawa dan percaya kalau semuanya bakal membaik. Jam 3 sore, Jose nambahin penyangga di perahu kecilnya. Dia ngikat botol di kedua ujung penyangga biar perahunya makin ngapung. Cuma dengan modifikasi kecil ini aja, pas turun ke air, perahunya kerasa jauh lebih stabil. Target Jose sekarang adalah lembah di seberang, jaraknya sekitar 1,5 mil. Stok makanan Jose sekarang cuma sisa buat sehari. Dayung perahu begini juga nguras banyak banget tenaga. Kalau sampai nggak bawa pulang ikan salmon, ini bakal jadi kerugian besar buat dia. Makin dekat ke seberang, hati Jose makin deg-degan. Tiba-tiba,
Yose ngerasa pantatnya dingin. Perahunya kemasukan air, nggak tahu deh bagian bawah perahu ini kegesek apa sampai bocor. Meski bocornya kecil, perahu ringkih ini jelas nggak bakal tahan lama. Nahan beban, dia harus buru-buru ngecek perahu dan cari cara buat nambal. DATO 4.42 GI jam 4 sore di tempat David. Beberapa hari lalu, David pakai bangkai ikan buat umpan dan sukses panen kepiting besar. Dalam sehari aja, dia berhasil nangkep 6 ekor kepiting. Kepiting ini perlahan jadi sumber makanan yang paling stabil buat David. Saking senangnya, dia sampai main jungkat-jungkit di atas batang kayu. Setelah itu, dia lanjut mancing pakai joran. Walau yang ditarik cuma ikan-ikan kecil, dia berhasil dapat 3 ekor. 2 buat dimakan, 1-nya disimpan buat umpan nangkep kepiting lagi. Rencana David udah matang banget, tapi pas dia balik dari shelter ke pinggir pantai, ikan yang ditaruh di atas batu buat dibersihin tiba-tiba hilang 2 ekor. David mikir, nggak mungkin kan ikannya loncat balik ke laut. Pasti ada burung karnivora yang nyolong makanannya. David langsung emosi berat. Kalau dapat ikan di alam liar, harus secepatnya dieksekusi, guys. Besoknya, David dengan penuh percaya diri balik lagi ke pinggir pantai. Masih dengan trik yang sama. Pakai sisa bangkai ikan buat mancing kepiting. Perhatiin deh, kepala ikannya di sini masih utuh. Strategi David tuh ngebiarin si kepiting nyapit kepala ikan itu. Namun, saat David lagi nunggu dengan penuh harap, bencana pun terjadi. Talinya malah lepas dari tangannya. Pas David nyoba ngambil talinya, dia kepeleset di bebatuan dan jatuh ke air. Padahal suhu air sekarang udah dingin banget. David harus buru-buru balik ke shelter buat ngeringin bajunya. Lalu dia tiduran di kantong tidur buat menghangatkan diri. Bener-bener hari yang apes. Di alam liar kita emang bakal lebih sering ketemu sialnya daripada suksesnya. Tapi ya udahlah, justru kegagalan kayak gini yang bikin mental makin baja. Hari ke-36 jam 8 pagi, Nicole ngecek jaring ikannya. Waktu itu air laut belum surut, tapi ada satu anjing laut yang narik perhatian Nicole. Hewan itu mondar-mandir terus di sekitar jaring ikannya. Di titik ini, Nicole masih nganggap si anjing laut ini teman lucunya. Dia belum sadar kalau si pencuri ini lagi ngincar ikan di jaringnya. Nah, pas air laut mulai surut, Nicole ngebatin. Kalau tebakannya benar, harusnya udah ada ikan salmon yang nyangkut di jaring. Dengan senangnya, Nicole jalan nyamperin jaring ikannya. Lah, kok yang sisa cuma kepalanya doang? Mana dimakannya bersih banget lagi? Pasti ini ulah si anjing laut yang kemarin nih, yang lebih ngeselin. Anjing laut ini juga ngerobek jaringnya. Nicole langsung stres berat. Run, punt, own. Terus ini harus gimana coba? Setelah itu, Nicole nyoba pasang lagi jaringnya. Akhirnya malah dibolongin lagi sama tuh hewan. Nicole sampai ngedumel. Kalian sengaja nindas aku ya? Padahal aku peserta paling ramah loh di sini. Mentang-mentang aku sabar. Kalian malah ngelunjak ya? Udah pasti ini kerjaan si anjing laut lagi. Mau nggak mau, Nicole harus mindahin jaring ikannya ke tempat lain. Hari ke-38 jam 7 pagi. Datjo, setelah Jose selesai, nambal dasar perahunya yang bocor, sekarang udah siap turun ke air lagi. Dia masih keras kepala dan yakin banget kalau di belokan sungai kecil di depan sana, pasti ada ikan salmon yang lagi kumpul. Perjalanan kali ini lumayan mulus dan Jose akhirnya sampai di tempat tujuan. Tapi sayangnya di sana dia cuma ngelihat banyak burung laut. Dan sisa-sisa bangkai salmon yang udah dimakan. Di dalam air pun sama sekali nggak kelihatan ada tanda-tanda ikan salmon. Padahal Jose udah siap tempur bawa tombaknya buat berburu ikan di sini. Tapi ikannya malah zong dan Jose nyesel banget. Dia sadar kalau dia beneran udah ngelewatin musim migrasi salmon. Rencana mancing gagal total. Tapi Jose mutusin nggak bakal nyia-nyiain perahu buatannya ini. Melihat jumlah anjing laut di sekitar sini, sumber makanannya pasti melimpah banget. Jose memutuskan untuk mancing dari perahunya, memang seharusnya begitu. Ubah strategi mendayung ke perairan dalam buat mancing. Nggak butuh waktu lama, dia berhasil menarik ikan yang lumayan besar. Hari ke-40 jam 9 pagi, kita lihat si Larry yang lagi kebosanan. Akhir-akhir ini Larry kurang aktif dan jatah layarnya juga makin sedikit. Karena memang membosankan banget rutinitas yang bisa dilakukan setiap hari cuma itu-itu saja. Larry mikir, apa hari ini dia bikin sendok lagi saja? Ya, tapi sendoknya sudah jadi Larry kembali melamun. Setiap hari cuma belah kayu, bikin api, rebus ikan, ngecek jaring, minum teh, terus masuk ke kantong tidur. Setiap hari selalu begitu. Melakukan hal yang sama berulang-ulang bikin Larry muak.
Kalau sudah muak, Larry langsung cari pelampiasan dengan kerja. Setiap kali mau kerja, dia bakal nebang kayu sampai benar-benar kelelahan. Setiap kali mau kerja, dia bakal nebang kayu sampai benar-benar kelelahan. Lihat gaya Larry yang bosan parah, rasanya aku juga ikutan bosan. Kayaknya aku bisa merasakan penderitaannya. Dulu kalau bosan bisa main HP, sekarang cuman bisa melamun menatap laut. Tiap hari cuman makan ikan kecil, udang, dan siput laut. Larry sampai nangis karena frustrasi. Ternyata bertahan hidup sendirian di alam liar itu benar-benar menyiksa. Hari ke-50, jam 3 sore, Nicole sudah pindah lokasi untuk masang jaring ikannya. Sialnya, anjing laut tetap saja nemuin tempatnya. Sekarang anjing lautnya malah asyik berenang di depan jaring. Nicole cuma bisa nontonin dan nggak bisa ngapa-ngapain. Di area ini, anjing laut dan beruang hitam punya trik nangkap ikan masing-masing. Beruang hitam dan anjing laut nggak saling ganggu. Wilayah mereka terpisah. Masalahnya, Nicole terjebak tepat di tengah-tengah dua wilayah itu. Beberapa hari terakhir ini, Nicole sama sekali nggak dapat ikan. Jaringnya cuma jadi pajangan dan malah dimanfaatkan anjing laut. Nicole kesal banget, apalagi dia nggak mungkin nyebur buat ngajak kelahi anjing laut. Dia terpaksa pergi ke area tempat beruang hitam berburu, mencoba cari sisa-sisa ikan yang mungkin belum habis dimakan beruang. Hasilnya, tentu